Ketika di perjalanan dia mau berangkat ke Madinah, Amr bin As bertanya, "Kamu ingin kemana, wahai Khalid?" "Pengen jalan-jalan aja," katanya, kan kalau bahasa kita memang begitu. Iya. Walaupun riwayatnya nggak kayak gitu. Nggak mungkin kamu melakukan perjalanan tapi membawa perbekalan yang banyak. Wah, mau dijawab bener mau ke Madinah, ini Amr bin As, Iya. kan komandan perang juga. Jawab jalan-jalan dia nggak percaya. Akhirnya sudah, dengan beraninya Khalid bin Walid menerima apapun yang terjadi kan tadi. Walaupun nanti Amr bin As bakal menghina dia karena dia masuk Islam, karena apa? Udah terserahkan, serahin sama Allah kalau dia yakin kan. Terus dia jawab, "Saya ingin ke Madinah, saya ingin masuk Islam," katanya. Wah, apa jawabnya Amr bin As? "Oh sama kalau begitu." Ya. Ternyata Amr bin As itu mau masuk Islam, mau ke Madinah. Ternyata di tengah perjalanan ketemu sama Khalid, dia juga takut sama Khalid, gitu kan. Nah si Khalid ini pengen ke Madinah juga, tapi ketemu sama bin As, Sama-sama nggak enak sama-sama lah. nggak enak lah. Taunya kan sama-sama pengen hijrah ke Madinah. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah, prosesnya berarti untuk meningkatkan suatu keimanan itu dari gaya berpikir kita kan. Berpikir tentang penciptaan Allah, berpikir tentang kenapa kita ini hidup, tujuannya untuk apa, apakah Allah menciptakan cuma main-main doang atau apa. Disitulah awal mula nanti timbulnya suatu keimanan pada diri kita. Ketika sudah beriman, maka langkah selanjutnya adalah hijrah. Wallazina hajaru wajahadu. Nah, setelah hijrah baru berjihad. Nah, kadang orang salah paham nih dalam mengartikan kata jihad. Oh, iya, Jihad itu hanya kadang iya. perang. Padahal makna jihad itu sendiri adalah sungguh-sungguh dalam proses hijrahnya. Sungguh-sungguhnya Khalid ketika dia hijrah ketemu dengan Amr bin As, sudah sampaikan. Bentuk sungguh-sungguhnya Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam, dia gentle mengakui kesalahannya. Yang sulit kan di situ, karena kesombongan akhirnya kita malu untuk mengakui diri kita. Iya. Lo ketemu sama teman, wah gue udah hijrah, dikongekin ya, Iya, diejek dan sebagainya. Kita malu untuk mengakui bahwa kita tuh hijrah. Ya sudah, kalau memang sudah berhijrah, langkah saja adalah jihad sungguh-sungguh. Apapun halangan rintangannya, bagaimanapun keadaannya, proses hijrah harus tetap dilanjutkan. Nah, sama seperti ini kan ngomongin hijrah kan berpindah tempat. Atau kita juga pernah kok hijrah berpindah alam, dari alam goib bukan apa-apa kita masuk ke dalam alam rahim. Dulu lo sebut dengan apa? Harfin nggak ada. Alam goib dulu ya, belum ada, masih berbentuk benih-benih gitu kan, berbentuk biji-biji, tanam-tanaman kan, berbentuk encu makan kan. Jadilah liquid. Iya. Ya cairan ya. Ya, PSK. Paket siap kebul. Yang sampai akhirnya masuklah ke dalam alam rahim, itu kan sudah hijrah. Berpindah keadaan yang sebelumnya bukan apa-apa, masuk ke dalam alam rahim. Ketika masuk ke dalam alam rahim, nyusahin nggak? Iya sih. Waktu lagi istri gua hamil, ke dokter. Nah, ketika ke dokter dilihat tuh janinnya baru segede biji padi bayi itu. Istri udah mual sepanjang hari. Jadi baru kita prosesnya segede biji aja udah nyusahin orang lain. Ya kalau sekarang nyusahin, ya emang dari dulu kita udah nyusahin. Iya ya. sih. Baru segede biji kita tuh udah nyusahin orang tua kita. Terus sampai proses peningkatan. Apa berhenti kita dalam prosesnya? Enggak. Terus walaupun bagaimanapun keadaannya. Terus proses itu sampai akhirnya kita tumbuh besar dari nutfah ya, dari air mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, terus sampai menjadi makhluk yang sempurna yang akhirnya terlahir. Nah, itu pun hijrah dari alam rahim ke alam dunia. Berat nggak sih? Susah nggak sih? Susah. Susah. Iya sih. Baik lagi pasti semuanya ada perjuangan ya. Iya. Kita sudah berjuang, kita sudah berhijrah sebenarnya. Kenapa sekarang kita nggak mampu? Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti fitrah, fitrah itu sesuai dengan penciptaannya. Pada dasarnya manusia itu para pejuang. Dari ribuan, ya,
ribuan sperma. Iya. Menjadi satu, kitalah pemenangnya. Terus sampai akhirnya proses, sampai akhirnya kita keluar dari perut ibu kita. Bukan hanya kita yang berjuang, ibu kita juga berjuang, kan gitu. Sampai akhirnya kita lahir, setelah lahir kita juga berjuang. Belum bisa melihat, hanya bisa mendengar. Ya. Wa ja'alakumus sam'a, maka itu bahasa Quran. Allah berikan pendengaran, karena kita baru bisa dengar, lihat belum bisa. Wal absor, baru setelah 1 bulan kita bisa melihat. Itu juga hitam putih masih kan, bukan acara ya. Ya. Yang pandangannya hitam putih maksudnya. Bukan acara TV. Nah, setelah itu baru absor wal afida, baru Allah kasihkan hati, baru dia mulai merasa. Jadi anak gue itu umur 3 bulan gitu kan, gue tinggalin udah mulai dia kerasa. Sekarang udah mulai milih-milih dia di umur 9 bulan, karena hatinya udah mulai berjalan lah ya. Udah connect. Yang sebelumnya udah connect, yang sebelumnya baru bisa dengar, kemudian bisa melihat, baru sampai akhirnya bisa merasa. Nah, potensi inilah yang disebut dengan akal. Kita berpikir. Lewat proses berpikir itulah kita pasti mampu disesuaikan dengan fitrahnya. Fitrah kita tuh pejuang. Kita berjuang. Berdiri jatuh, berjalan jatuh. Ngomong salah-salah, kita nggak malu. Lu salah ngomong bla 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 bla, kecil, kalau dari kecil kita udah malu untuk ngomong, nggak bisa ngomong gitu. Bla bla bla, padahal masalah, pede aja kita. Sampai akhirnya pun mampu. Nah, sama lah proses hijrah juga begitu. Ada orang bilang, lu baru hijrah, sok tahu lu, sok paham. Nah, Ya itu kan proses. Iya, Proses. Proses yang memang harus kita lewati gitu. Iya, benar. Iya, bukan berarti kita dakwah dan sebagainya, bukan berarti kita ini sok pinter, bukan sebenarnya. Tapi ya memang proses itu harus dilewati untuk meyakinkan diri kita. Ketika kita ngomongin orang lain supaya dia nggak melakukan satu kemaksiatan, sebenarnya kan itu untuk diri kita kan. Iya. Jujur, orang-orang yang baru hijrah itu sebenarnya mengingatkan temannya untuk tidak mabuk, mengingatkan temannya untuk sholat dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk diri mereka sendiri. Iya. Satu yang nunjuk, 4-nya kesini tuh. Nah, kan begitu. Ini sininya nih kesini kan. Nah, iya sih. jadi sebenarnya untuk kita. Nah, yang jadi kendala adalah metode menyampaikan. Iya, benar. Gitu. Ya sama lah ya, namanya pohon gitu kan. Semakin dia berisi semakin merunduk. Tapi untuk merunduk kan butuh proses dulu. Dia ke atas dulu kan. Nah, setelah itu baru merunduknya, mungkin prosesnya harus dilewati. Jadi ketika teman menghujat dan sebagainya, sudah istiqomah aja. Kita ini pejuang kok. Gitu. Maka tadi beriman, berhijrah, berjihad, sungguh-sungguh kita ini pejuang, sungguh-sungguh menjalankan sesuai dengan fitrah Allah itu. Untuk apa? Dalam ayat Al-Baqarah 218 tadi, mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah itu, yarjuna rahmat Allah. Orang-orang yang beriman, hijrah dan berjihad itu adalah orang-orang yang mengharapkan ridho Allah. Jadi harus jelas dong tujuan hijrah itu untuk apa. Banyak orang ngikutin hijrah cuman tren. Lagi tren hijrah, udahlah gua hijrah. Ikut teman. Ini nggak akan lama, dia kan balik lagi. Benar. Kalau hijrahnya cuma sekedar ngikutin tren, ngikutin teman, maka harus jelas tujuan hijrah itu untuk apa. Mengharapkan rahmat dari Allah. Supaya apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Yang kita ingin dapatkan adalah ampunan dari Allah dengan kita melakukan suatu aktivitas yang dicintai oleh Allah, sehingga akhirnya Allah itu ridho terhadap diri kita, dosa-dosa kita diampuni semuanya. Banyak kan dosa lu. Iya. Nggak usah sebutin lah kan gitu ya. Aib nanti pun itu akan Allah sorot di padang mahsyar apa yang kita lakukan. Maka kalau kita bisa menjaga aib seorang muslim, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti stop gibah berarti. Nah, yang jadi permasalahannya kita nggak gibah, tapi orang itu senang untuk mengungkapkan kezoliman dia di masa lampau gitu kan. Nah. Jadi itu ya tadi ya jawabannya untuk teman-teman yang lagi proses untuk hijrah gitu kan. Kalau misalnya nanti ada ya celaan-celaan dari kawan-kawan yang katanya alah lu paling besok juga kumat lagi gitu kan. Jadi harus sabar ya, terus berjuang. Kuncinya sabar berjuang. Dan untuk yang kan masih ada nih kadang yang takut dengan hijrah, kan masih ada sih. Ya. Teman-teman yang aduh gue nanti dulu lah hijrah, gue takut.
Takut, iya takut tadi, takut kebiasaan-kebiasaannya yang tergambarnya itu kan kalau orang yang belum tuh kan tergambarnya kalau hijrah itu langsung Ya. secara totalitas untuk meninggalkan semuanya Nah, gitu itu, kan. iya. Itu gimana tuh Kang untuk memotivasi teman-teman yang masih takut dengan hijrah? Kira-kira bro, kalau lu dalam perut nyokap, udah 9 bulan nih, udah waktunya keluar, lu nggak mau keluar, gimana keadaannya? Kalau nggak berani untuk keluar, Tua di situ. Ya, sampai berjenggot dia dalam kandungan. brewokan gua kayaknya di situ. Masa iya kita mau terus-terusan berada dalam kegelapan? Iya. Jadi prosesnya harus dilewatin dulu. Udah lah, lahir aja dulu. Iya sih. Lahir kan nggak bisa apa-apa, cuma bisa oe-oe. Ya begitulah kita. Tapi ada proses setelah itu. Jadi untuk orang-orang yang takut di luar sana untuk hijrah, sudahlah mulai aja dulu. Tokopedia. Mulai aja dulu. Mulai ya aja kan? dulu. Ya. Lahir aja dulu. Lahirkan keislaman itu. Ya. Setelah Islam nanti akan timbulnya iman. Setelah iman akan timbulnya ihsan. Itu namanya proses. Iya. Jadi buat yang takut-takut ya motivasi mereka. Iya enggak langsung sekedarnya langsung hijrah tinggal semuanya. Ya kalau bisa seperti itu bagus. Iya. Tapi para sahabat pun bertahap kok. Berproses. Karena memang di Mekah itu ayat-ayat yang turun baru tentang tauhid kan. Tentang penerapan syariat itu nanti ada di Madinah. Tapi bukan berarti dalam landasan oh ya sudah nggak apa-apa kita melakukan kemaksiatan itu ya nggak benar gitu. Tapi kan ada proses. Namanya ada proses, ada progres. Ada Seorang anak dia lahir, setelah lahir dia bisa melihat, bisa mendengar, kemudian bisa melihat, setelah melihat dia bisa merasa, terus sampai akhirnya dia termotivasi dari melihat, dari mendengar, dia belajar. Oh, cara berdiri seperti itu. Oh, cara makan seperti itu. Ya gitu. Yang penting dibuka dulu matanya, dibuka telinganya, dipakai hatinya. Ya. Itu proses kelahiran itu. Jadi setelah hijrah yang harus dipikirkan apa? Yang harus dijalankan apa tadi? Banyak-banyak mendengar tentang Islam, banyak-banyak melihat tentang Islam, banyak-banyak meresapi tentang keislaman. Informasi berarti Bang. Nah, Perbanyak informasi dan pengetahuan. Allah itu beri kita penglihatan, pendengaran dan Hati nurani. supaya apa? Bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah kepada kita. Banyak kita yang nggak bersyukur. Kalau kita tidak menggunakan penglihatan kita, pendengaran kita, dan hati nurani kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah, memahami Allah, maka Allah perumpamakan seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak, bahkan lebih hina lagi daripada binatang ternak. Jadi manusia itu bisa diangkat semulia-mulianya, lebih mulia dari malaikat, bisa juga Allah hinakan, lebih hina daripada hewan. Oh, no juga. Tergantung dia menggunakan tadi akalnya Untuk beriman apa atau gitu tidak. ya? Jadi gitu, dimotivasi mereka. Bentuknya motivasinya dengan cara yang benar. Iya. Maka ada cara dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara hikmah. Hikmah itu apa sih? Ilmu jadi, ilmu yang mudah disampaikan dan mudah diterima. Jadi jangan mendakwahkan sesuatu yang mereka nggak nyambung gitu. Ya udah dengan bahasa mereka bisa mereka terima. Itu juga sudah hidayah. Jadi hidayah itu masuk dari proses berpikir. Yang penting dia mau berpikir, itu dulu aja. Setelah dia berpikir, mungkin di hadapan kita mereka menolak. Tapi setelah itu di malam hari mau tidur dia mikir, ya benar juga ya. Walaupun kita menolak, tapi dalam hati, dalam pikiran mereka nggak bisa menyatakan kalau itu salah. Kan dalam hati ini, dalam hati paling dalam ada basirah, ada penglihatan yang tajam. Itu tempatnya fitrah berada. Fitrah itu sesuai dengan penciptaan manusia. Jadi semua manusia itu Islam. Tapi bapak ibu mereka lah yang menjadikan mereka Nasrani, Yahudi, Katolik dan lain sebagainya. Atau Islam KTP dan sebagainya. Islam turunan. Iya. Turki. Turunan kita. Jadi prosesnya apa lagi nih? Tentang hijrah. Terjawab lah semuanya ya. Alhamdulillah Bang. Gue ini kan sebenarnya pengen hijrah kemarin tuh Bang. Cuman gue sempet termotivasi dari teman gue juga kan. Jadi teman gue tuh ngomong kayak misalnya, gue sekarang hidup susah Bin, ya kan. Gue datang ke kampus
gua minta uang ke orang tua gua juga udah nggak dikasih lagi. Orang tua gua udah sama-sama ya ada yang di Lampung, ada yang di luar kota gitu kan. Sampai akhirnya dia ngomong ke gua, masa lu mau kayak gua sih baru lu berubah. Dari situ secara nggak langsung gua dijejak, guling-guling ke belakang kan. Gua langsung mikir kan gua mau sampai kapan gua kayak gini gitu kan. Terus gua mikir kayak misalnya ya lingkungan yang gini-gini aja, tiap tahun, tiap hari, tiap minggu umur gue makin bertambah ya kan, masa gue nggak nge-grow gitu loh. Gue juga pengen ngupdate diri gue lah gitu kan bang. Cuman di lingkungan yang saat ini gue berpikir bahwasannya gue nggak bisa gitu loh bang. Berarti kan gue harus cari lingkungan baru gitu kan. Sampai akhirnya gue nemuin di internet tuh bang, ada kata-kata kayak gini kan, jikalau kamu ingin menjadi lebih baik, maka Allah akan datangkan orang-orang baik yang akan sama-sama membawamu menjadi orang yang lebih baik lagi gitu loh bang. Dari situ gue langsung, kenapa gue harus takut buat hijrah gitu kan. Dan insya Allah ya bakal Allah yang tolong itu semua kan. Makanya gue sempet tertarik lah bang, gue riset tentang hijrah itu apa sih, gini sampai akhirnya gue memutuskan untuk buat konten tentang hijrah gitu kan. Itu sih bang kalau dari gue ya. Jadi kita baru mengingat Allah aja, Allah udah mendatangi kita. Iya. Ibarat mah kita baru mau SMS nih ke Allah udah nelpon kita. Kapan balik? Iya. Kita baru kepengen nih kan itu. Kita melangkah kepada Allah dengan berjalan, Allah akan melangkah kita dengan berlari. Lu kayak kan film-film di Korea gitu kan, ketika dua pasang kekasih, yang satunya memandang, satunya udah mulai bergerak. Yang satunya melangkah, yang satu sudah berlari. Nah, begitu. Kita sama Allah tuh begitu. Kita baru sadar Allah udah connect, udah melakukan pergerakan kepada kita. Kita melangkah, Allah lari kan gitu. Iya sih. Jadi ketika lu sudah niat untuk hijrah, Allah kasih fasilitas-fasilitasnya. Allah kasih teman-temannya, mungkin tadi pernyataan-pernyataan tadi juga. Terus ya nunggu kapan lagi. Bener bang. Iya, mulai aja dulu. Iya. Kan itu prosesnya lo harus hadapin, pasti akan ada cercaan, makian, hinaan dan lain sebagainya. Itulah tantangan untuk orang-orang yang berhijrah. Iya. Dan permasalahan pun akan berubah nantinya. Gue ada pertanyaan sih untuk Arvin sih. Oh, boleh bang. Gimana Kan bang? tadi kan mau berniat mau berhijrah. Iya, bang. Pertanyaan itu sudah sampai ke tahap apa dan ada nggak gitu rintangannya? Terus gimana nih caranya untuk mengatasi itu? Untuk ngatasin itu bang. Sebenarnya untuk rintangan dari gue sih gini sih bang sebenarnya. Dari mulai segi lingkungan sih bang. Cacian, makian kayak misalnya, lu mau hijrah gitu kan. Nggak mungkin, paling juga besok balik lagi. Atau mungkin, lu udah mutusin pacar lo gitu kan. Lah paling sebulan 2 bulan balik lagi gitu kan. Nggak mungkin pak gitu kan. Pasti balik lagi gitu kan. Sampai akhirnya gue mikir kayak gini bang. Gue punya 2 tangan gitu kan. 2 tangan gue nih gue pakai buat apa? Apakah untuk membungkam mulut-mulut mereka satu-satu gitu kan? Tentu nggak akan pernah bisa gitu loh bang. Terus harus dengan cara apa? Tutup kuping gini. Mereka nggak akan pernah diem bang. Mereka akan terus ngujat gue terus gitu kan. Terus apa yang gue harus lakuin? Gue harus gini bang, do something. Gue harus lakuin sesuatu yang ngebuat dorang jadi diem. Hasil bang, lagi-lagi mereka tuh tidak melihat proses. Mereka tuh akan melihat hasil kan. Dan gue berpikir bahwasannya percuma gue ngeluh ini itu, dorang ngomongin gue segala macam, gue udah tutup kuping, dorang nggak pernah diem kan. Ya gue harus ngelakuin sesuatu yang terbaik gitu loh. Dalam konteks gue mau hijrah udah gue buktiin gitu loh, gue bisa gitu loh. Dan gue buktiin itu dan harus bisa. Dan gue harus bisa bikin mulut-mulut orang yang ngata-ngatain gue tuh diem. Dengan cara pembuktian itu sih bang, kalau gue bang. Terus apa namanya hasil dari proses lu tadi nih, ada nggak nih yang bisa di-sharingin lah ke kita, misalnya jadi biar jadi motivasi ya kan. Iya, bang. Nikmatnya seperti apa sih gitu? Nikmatnya bang ya, mungkin kalau segi nikmat itu kayak misalnya dulu perkuliahan gue tuh kacau bang. Perkuliahan gue kacau, nilai gue ini disulutin dosen segala macam, dari segi lingkungan yang kayak gitu kan. Kuliah kan. Iya. Ya dari segi kuliah bang yang berantakan kan. Sampai akhirnya ketika gue coba untuk memperbaiki hidup itu bang ya, karena gue pernah ada orang tua tuh ngomong kayak gini bang, kalau lo mau berubah sholat tadi ya, sholat aja dulu yang benar tadi ya.
Gue coba sholat kan, coba subuh tetap lewat, terus proses sampai akhirnya gue bisa sampai di 5 waktu bang ya. Kok ada feeling beda ya, lagi-lagi setiap apapun yang gue lakuin tuh gue bukan lari ke otak sih bang, tapi lari ke rasa bang. Kok ada rasa yang beda tuh gue kan, dari segi mulai rasa itu kayak gue tenang gitu loh. Dulu gue sempet kayak ngerasain namanya insecure loh bang, kayak gue tuh di mana-mana gue tuh nggak tenang bang, kayak gelisah gitu bawaan gitu. Gue di sini kayak aduh kok gini gitu loh, gue pas rame kayak aduh kok gini amat gitu loh. Sampai gue menemukan titik di mana tenang amat ya gitu, kayak gue ngejalanin sesuatu tuh ya enjoy aja gitu bang. Kayak misalnya gue mau kuliah ya kuliah, dan ketika gue hasil keluarlah nilai itu bang ya, alhamdulillah bang. Nilai itu kayak dulu kan gue pernah dapat nilai sisir nenek sih bang, nilai E ya kan, banyak banget tuh ya kan, jadi sisir nenek kan biasanya kan. Sampai akhirnya sekarang kok gue mikir kayak bahkan nilai yang katanya E dan D itu nggak ada lagi bang. Bener-bener kayak Allah tuh nunjukin udahlah berubah gitu kan. Kayak misalnya dari pola segi perkuliahan gue berubah gitu kan, dari segi lingkungan berubah juga gitu kan. Sekarang kayak udah dapetin kayak temen-temen yang banyaknya support gitu kan bang. Kayak gue juga dulu sempat hijrah kan berlima sih bang. Mereka tuh ya saling menjaga gitu loh bang, sampai saling mensupport gue gitu kan. Terpacu loh bang, kayak misalnya dia aja bisa kayak gitu loh, masa gue kayak gini-gini terus sih gitu kan. Sampai akhirnya gue harus bisa lebih dari dia orang gitu loh. Karena ya sampai akhirnya gue mutusin buat berubah gitu loh bang. Ya menjadi diri yang lebih baik lagi sih bang sebenarnya bang. Kalau dulu gue kayak gitu, seenggaknya gue sekarang ya jadi diri yang lebih baik lagi aja lah gitu loh. Proses lagi-lagi bang ya. Makanya gue minta tolong juga sama abang-abang ya. Selalu support juga lah gitu loh. Saling ingetin ya kan. Karena gue pun berpotensi untuk balik lagi gitu loh bang. Kalau bukan karena support dari teman-teman semuanya, gue pasti. Yang penting balik. Tujuan lo harus jelas dulu. Lo temuin keyakinan lo temukan tujuan lo. Kalau udah ketemu tujuannya untuk apa, setelah itu apa hambatan-hambatannya kan itu. Lo harus lewatin itu kan. Untuk mencapai tujuan yang besar tadi. Mungkin itu aja. Jadi kalau mau hijrah, lo mulai aja dulu, gitu kan. Lo temuin lagi keyakinan lo, fahamin lagi Qur'annya, banyak-banyak berdiskusi, banyak ya metode untuk belajar Islam banyak lah. Di YouTube banyak, Instagram banyak, di lingkungan banyak. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk kita nggak menerima hidayah itu. Iya bang, bener bang. Sebenarnya ada sedikit motivasi nggak sih bang dari lo bang? Untuk gua gitu loh. Tuh lo berhijrah. Untuk kita semua lah yang nonton juga kan. Ingatlah satu ayat surat Al-Imran ayat terakhir. Enak ya ngapainnya? Boleh. Al-Imran ayat terakhir. Terakhir itu 200. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, berarti orang-orang yang sudah yakin kepada Allah. Isbiru, bersabarlah. Jadi orang yang beriman itu kan orang-orang yang sabar. Sama Allah diperintahkan untuk sabar. Dan kuatkanlah kesabaranmu dan berjaga-jagalah kamu agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi sudah yakin sama Allah saat ini, terus konsisten untuk hijrah, sabar. Sudah sabar, masih banyak lagi halangan, rintangan, sabar lagi dan terus menjaga. Warobitu, fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kita semua ini menjadi orang-orang yang beruntung. Karena targetnya kita adalah masuk surga. Mungkin semuanya juga begitu. Amin. Mungkin segini aja lah ya video kali ini. Terima kasih juga teman-teman udah nonton sampai selesai. Mungkin sudah berjam-jam kita ngobrol di sini. Dan semoga menjadi wasilah hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Amin Allah. Yang kemudian datangnya pertolongan-pertolongan dari Allah. Amin. Oke, kalau gitu mungkin segitu aja lah ya bang ya. Iya. Oke, kalau gitu, kalau kalian ada ide-ide lain kita mau ngebahas apa gitu kan, tinggal komen aja di bawah lah pokoknya. Oke, mungkin segitu dari kita. Gua Arvin, Gua Mbak, Gua Agus. cabut dulu. Iya. Yoi.